telah memberikan banyak kenikmatan pada kita selaku hambanya. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan pengajian virtual dalam rangka Milad Muhammadiyah ke-111. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Saya selaku pembawa acara akan bawakan susunan acara pengajian pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan Kepala SMA Muhammadiyah Suci di Jakarta. Keempat, pengajian. Dan yang kelima, penutup. Baiklah hadirin pengajian virtual pagi hari ini kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita dari awal hingga akhir dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadzah. Selanjutnya tadarus ayat suci Al-Quran yang akan dipandu oleh Ustadzah Hikmatul Laira. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, guru dan karyawan SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta, marilah kita tadarus bersama yang akan dibaca yaitu surat As-Saffat ayat 99 sampai 110. Nah, berikut sudah dibagikan ya di layar masing-masing. Mari kita mulai dari ta'awud. Diikuti, saya membaca per ayat, kemudian diikuti oleh Bapak Ibu guru karyawan sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Falamma balagha as-sa'ya qala ya bunayya Inni ara fil manami anni
أذبحك فانظر ماذا ترى إني أرى أرى في في المنام المنام أني أذبحك أذبحك فانظر فانظر ماذا ماذا ترى ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر قال قال يا يا أبت أبت افعل افعل ما ما تؤمر تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ستجدني تجد في إن إن شاء شاء الله من الله من الصابرين الصابرين فلما أسلما وتله للجبين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم صدق Allahul Azim. Demikianlah ayat suci Al-Quran sudah kita tadaruskan bersama. Selanjutnya akan dibacakan artinya oleh Ibu Hikmatul Laila. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh.
Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak sangat sabar, Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelih. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia, Ibrahim, membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pula pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadarus bersama pagi ini. Semoga bisa menambah keimanan kita semua. Amin. Selanjutnya sambutan Kepala SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta kepada Bapak Darmansyah SH. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Amma ba'd. Pertama yang dihormati Al-Ustaz Al-Mukarram Ustaz Perandes Ahmad Syaikh Hadi MSI, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, kemudian Bapak-bapak dan Ibu, guru dan tenaga kependidikan SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan. Itu yang pertama, kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga saat ini masih terus memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita
Dan yang paling pertama tentu kita syukuri adalah anugerah nikmat iman dan Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan Allah atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari masa lapang ke masa yang terang benderang. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu ucapan terima kasih yang tak terhingga kami aturkan kepada Ustadz Saifuddin Hadi yang pada hari ini berkenan hadir dan memberikan tausiah atau ceramah kepada kita terkait dengan kegiatan Milad Muhammadiyah yang ke-111. Dan tentu juga nanti akan disampaikan beliau terkait dengan syariat dalam Idul Adha. Lagi kami ucapkan terima kasih. Dan terima kasih selanjutnya juga kami aturkan kepada Bapak Ibu GTK yang telah menghadiri undangan dalam rangka pengajian kita ini, baik yang ada di studio kita di SMA Muhammadiyah 7 maupun yang berada di luar atau di rumah masing-masing, bahkan yang berada di Jawa Barat, Ciamis. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam rangka mengikuti kegiatan pengajian Milad ke-111 Muhammadiyah kita ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mewakili keluarga besar SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta, kita mengucapkan selamat Milad kepada persyarikatan kita, Persyarikatan Muhammadiyah yang ke-111, 8 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah, tanggal 8 Zulhijjah 1441 Hijriah, ya 111 tahun. Semoga Muhammadiyah selalu terdepan dalam memperjuangkan hak-hak umat. Nah, untuk temanya tentu Muhammadiyah memajukan Indonesia dan mencerahkan semesta. Nah, harapan kita dengan semangat Milad ke-111 Muhammadiyah ini, marilah kita selaku GTK berbangga untuk menjadi kader Muhammadiyah dengan berkhidmat, dengan mengabdi SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Harapan kita seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, yang kedua kami juga mengucapkan selamat Idul Adha tahun 1441 Hijriah. Semoga momen Idul Adha ini tentu menjadi penyemangat kita juga untuk menjadi insan-insan yang ikhlas, insan-insan yang sabar dalam kita berkhidmat kepada persyarikatan kita untuk menjadi kader Muhammadiyah. Sekali lagi kita berkhidmatnya di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta maupun di persyarikatan baik di ranting, cabang maupun daerah di tempat kita masing-masing. Nah, hal ini tentu sebagaimana yang telah diteladani oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW maupun yang diteladani oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta anaknya Nabi Ismail alaihissalam yang ikhlas dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam kita berkhidmat di Muhammadiyah melalui SMA Muhammadiyah 7 ini, mari kita tetap semangat, kita ikhlas, kita sabar dalam mengabdikan diri kita kepada persyarikatan Muhammadiyah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami aturkan terima kasih pada Ustadz Saifuddin Hadi yang insya Allah akan memberikan tausiah kepada kita. Mohon untuk didengarkan baik-baik sehingga dapat menjadi sandaran kita, acuan kita untuk dapat berbuat lebih baik lagi dalam hal-hal yang baik. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahil hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah, terima kasih sambutan dari Bapak Darmansyah. Semoga dapat menjadi motivasi bagi kita dalam melangkah ke depan. Selanjutnya pengajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Saifuddin Hadi MSI. Kepada beliau kami persilahkan. Grogi aku. Tiga grogi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Kepala SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta, Al-Ustadz Al-Mukarram Darmansyah. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru serta Sivitas Akademika SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta, serta para pendengar dan pengikut setia dari pengajian live streaming di SMA Muhammadiyah 7 ini. Pertama dan terutama, mari kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersama-sama melafadzkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan kepada kita semuanya banyak-banyak nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat ihsan. Dengan bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga nikmat iman kita, nikmat Islam kita, serta nikmat ihsan kita senantiasa dapat bertambah-tambah, sehingga akhirnya kita semuanya nantinya dapat kembali, dapat sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Saudara-saudaraku yang saya hormati, baru saja tadi kita dengarkan, kita simak bersama sambutan dari Kepala Sekolah kita SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta, yakni Al-Ustadz Al-Mukarram Darmansyah.
Beliau tadi sudah menyampaikan tentang bagaimana kita menyongsong, menyambut Milad Muhammadiyah yang ke-111. Ya. Mungkin ada yang bertanya, mengapa kok 111? Ya, karena ditilik dari hitungan kalender Hijriah. Nah, maka di sana bertemu angka 111. Ya. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, Milad Muhammadiyah kita ini punya tema khusus yang tadi sudah disampaikan oleh Al-Ustadz, yakni memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Luar biasa. Satu tema yang sangat indah, yang bersifat progresif. Barangkali masih terlintas di benak kita bahwa pada milad yang lalu milad Muhammadiyah yang mengangkat tema bahwa Muhammadiyah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari dua tema dan juga tema-tema sebelumnya, kita dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga. Apa itu? Bahwa Muhammadiyah itu senantiasa komitmen. Komitmen untuk terus berusaha memberi kontribusi yang terbaik bagi kemajuan umat, bangsa, dan kemanusiaan semesta, yakni antara lain melalui upaya-upaya gerakan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari misi dakwah dan tajdid dalam gerakan Muhammadiyah. Saudara-saudaraku yang senantiasa dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan Islam dan kekuatan pergerakan nasional, sejak berdiri sampai saat ini itu telah dan terus berjuang secara kontinuitas, artinya berkelanjutan dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, antara lain melalui program At-Tarbiyah wa Ta'lim, atau biasa kita kenal dengan upaya pendidikan. Juga melalui upaya kesehatan, pelayanan sosial, ada juga melalui publikasi, serta pembaharuan pemahaman dan pengamalan keagamaan yang mencerahkan kehidupan. Saudara-saudaraku yang semoga dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita menilik secara teologis bahwa usaha memajukan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, itu senantiasa melekat dengan misi kerisalahan Islam. Misi memajukan bangsa, mencerdaskan umat, dimulai dari risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Iqra
sebagai wahyu pertama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Gua Hira. Ya. Risalah Iqra ini sungguh sebuah atau satu sistem yang bersifat revolusioner. Apa artinya? Ketika bangsa Arab yang pada saat itu mengalami masa-masa jahiliyah, masa-masa kegelapan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus hambanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah risalah yang sangat mulia, risalah Iqra yang diajarkan Allah yang bersifat profetik, artinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhan yang telah menciptakan. Khalaqal insana min alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhan khalaqal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia dari apa-apa yang tidak mereka ketahui. Itulah yang tersirat di dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Saudara-saudaraku yang senantiasa dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tradisi Iqra, ya, setiap Muslim tidak hanya diajarkan untuk membaca ayat-ayat Qur'aniyah saja, tetapi juga membaca ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat semesta. Iqra menurut mufassir bukan hanya membaca secara verbal dan tekstual, tetapi keseluruhan makna yang tercakup dari arti Iqra. Kalau dalam literasi Arab, seperti tafakkur, tadabbur, tanawur, tadzakur, serta berbagai aktivitas akal pikiran, keilmuan, dan pembacaan sejarah secara menyeluruh. Saudara-saudaraku yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sejarah kelahiran Muhammadiyah, tradisi Iqra itu diajarkan sejak awal oleh Kiai Dahlan. Beliau mengajak agar orang Islam itu menggunakan kecerdasan, akal yang suci murni, dan juga bermaju. Kiai Dahlan memberikan pandangan kenapa orang mengabaikan dan menolak kebenaran. Hal itu karena beberapa hal menurut beliau. Antara lain, satu, karena kebodohan. Ini yang banyak sekali. Kemudian yang kedua, adanya sikap tidak setuju kepada orang yang ketempatan atau membawa kebenaran. Kemudian yang ketiga, sudah mempunyai kebiasaan sendiri dari nenek moyangnya. Kemudian yang keempat, ada rasa khawatir tercerai sanak saudara dan teman-temannya. Dan kemudian yang kelima, adanya rasa khawatir
kalau berkurang atau kehilangan kekayaan, pangkat, kebesaran, kesenangannya, dan sebagainya. Saudara-saudaraku yang senantiasa dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam senantiasa mengembangkan pemikiran seputar 5 hal, yaitu orang itu perlu dan harus beragama. Kemudian yang kedua, Kiai Dahlan menyatakan bahwa agama akan tetapi pemeluknya itu makin lama makin suram. Bukan agama yang suram, akan tetapi manusia yang memakai agama itu. Kemudian yang ketiga, orang itu harus menurut aturan dari syariat yang dan yang sudah sesuai dengan pikiran yang suci. Jangan sampai membuat keputusan sendiri yang bertentangan dengan syariat agama. Kemudian yang keempat, Kiai Dahlan mengisyaratkan orang itu harus dan wajib mencari tambahan pengetahuan. Jangan sekali-kali merasa cukup dengan pengetahuannya sendiri, apalagi menolak pengetahuan orang lain. Dan yang terakhir, Kiai Dahlan mengisyaratkan orang itu perlu dan wajib menjalankan pengetahuannya yang utama. Jangan sampai hanya tinggal pengetahuannya saja. Tidak ada action apapun. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada posisi dan peran yang lain pergerakan kita Muhammadiyah ini terus juga berkomitmen dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan berkiprah tak kenal lelah untuk menjadikan Indonesia ini sebagai bangsa dan negara yang benar-benar bersatu, berdaulat, maju, adil, dan makmur, sebagaimana cita-cita para pendiri negeri ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi umat Islam dan bangsa Indonesia dalam anugerah kekuasaannya serta kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat atau menilik kelahiran Muhammadiyah ini tadi sudah disampaikan oleh Al-Ustadz Darman Shah, yakni kalau dalam perhitungan kalender Hijriah yaitu tanggal 8 Zulhijjah. Sangat menarik saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tanggal 8 ini adalah bagian dari hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, "Ma min ayyamil amal as-salih fiha ahabbu ilallah min hadhihi." Ada amal yang amalan soleh sangat dicintai oleh Allah dari hal-hal ini. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Hal ini, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, merupakan hari-hari yang agung. Sampai-sampai Allah bersumpah dengan firman-Nya, wal fajr,
walayalin ashar. Perhatikan olehmu akan waktu fajar dan perhatikan olehmu akan 10 malam. Para ulama tafsir hampir semuanya menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan 10 malam dalam ayat ini yaitu 10 awal pertama bulan Dzulhijjah. Sesungguhnya kedatangan hari agung ini membuat gembira orang-orang yang beriman. Bagaimana tidak? Karena ini merupakan kesempatan yang besar untuk mendulang pahala yang agung. Karena sesungguhnya dengan adanya hari-hari amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang besar dengan amalan-amalan yang ringan. Maka dari itu, saudaraku, kita berusaha semaksimal mungkin menggunakan hari-hari ini untuk banyak kepada Allah. Adapun di antara amalan yang sangat utama di hari-hari itu adalah membanyak zikir pada Allah Ta'ala, memperbanyak hamid, tasbih itu mengucapkan subhanallah, hamid mengucapkan alhamdulillah, kemudian tahlil mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan zikir-zikir tersebut terucap juga dalam contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW ketika kita akan menyambut hari Idul Adha, yakni pada tanggal 9 besok, ketika kita disyariatkan oleh Rasul untuk berpuasa Arafah, yakni jatuh pada hari besok, hari Kamis, tanggal 9 Dzulhijjah, kita berpuasa 1 hari. Dan kita juga bertakbir mulai dari sholat subuh. Sholat subuh setelah kita berjamaah, kemudian diakhiri dengan takbir. Sampai 3 hari ke depan. Setiap kali kita sholat fardu, kemudian kita akhiri dengan ucapan takbir. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian hal baik atau amal baik yang untuk kita lakukan berikutnya adalah menyembelih hewan kurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan demikian, man lahu sa'atun walam yudhi fala yakrabanna musallana. Man, barang siapa lahu memperoleh atau mempunyai sa'atun, kesempatan. Yang dimaksud kesempatan adalah kesempatan untuk berkurban. Walam yudhi, tetapi dia tidak melakukan upaya itu. Dia tidak menyembelih hewan kurban. Fala yakrabanna musallana, maka janganlah sekali-kali orang itu dekat-dekat tempat sholat kami. Sebuah ultimatum yang bernada ringan, tetapi mempunyai dampak yang besar. Dari hadis tersebut kita tergugah untuk senantiasa bersemangat di dalam melaksanakan syariat agama Islam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkurban adalah satu bentuk syariat. Kalau kita menjunjung syariat agama, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menjunjung syariat agama, ini berarti kita menolong agama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Muhammad menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu
intan surullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong agamamu dan akan mengokohkan kedudukanmu. Satu di antara menolong agama Allah adalah melaksanakan syariat agama Islam. Syariat berkorban ini, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Al-Ustadz, itu adalah syariat yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk patut kita teladani. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa may yarghabu am millati Ibrahim faqad safiha nafsah. Sungguh orang yang tidak suka atau orang yang benci kepada milahnya Ibrahim, orang itu telah membodohi dirinya sendiri. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT, berbahagialah kita. Oleh Allah dipuji sebagai orang yang mau menggunakan akal pikiran kita hanya karena kita mau melaksanakan syariat agama Islam. Yakni antara lain melakukan upaya-upaya meneladani apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu tidak ada kata lain kecuali hanya taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari pada kesempatan yang mulia ini kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga apa yang menjadi tema dari Milad Muhammadiyah kali ini, yakni memajukan Indonesia, mencerahkan semesta, ini sebagai satu upaya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita memohon kepada Allah, semoga wabil khusus sekolahan kita ini SMA Muhammadiyah 7 senantiasa mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan kesempatan untuk senantiasa maju dan meningkat tahun demi tahun. Mari kita sama-sama mohon pada Allah SWT, semoga Allah senantiasa menguatkan iman, Islam, ihsan kita, sehingga kita dapat beribadah dengan sebaik-baiknya hingga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Al-Ustadz Saifuddin Hadi yang telah memberikan tausiah pada pagi ini. Semoga kita dapat menjunjung tinggi syariat agama Islam yang telah diperintahkan Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa-doa kita. Amin. Bapak Ibu karyawan yang berbahagia, demikianlah acara pengajian Milad Muhammadiyah ke-111 sudah kita lalui bersama. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam membantu acara ini.
Selanjutnya, mari kita tutup pengajian hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dewi selaku pembawa acara pada pengajian kali ini. Bapak Ibu, sebelum aplikasi ini saya tutup, ada permintaan kalau misalnya Bapak Ibu diminta untuk menghadap ke layar supaya nanti bisa kita foto bersama. Mau sudah. Ya, 2 slide. Sebentar mohon ya Bapak Ibu. Bu Anif, silakan menghadap ke layar biar di foto ya. Nanti 2 layar, Pak. Bentar. Sambil menunggu Bapak Ibu yang lain. Bu Yuni, halo. Bisa dihidupkan videonya. Bu Yuni, Pak Torik, kalian Pak Fendi. Oh, kayaknya enggak respon ini. Oh ya. Halo, Bu Yuni, Pak Mariadi, kalian Pak Fendi. Ambil nggih. Pak Darmo. Oh, sudah pergi. Oh ya. Bu Yanti di mana ini posisinya? Bu Yanti yang perpus. Ya. Oh ya, Yanti. Oke, Pak Darmin. Monggo, Pak. Oh, Bu Yanti berarti sedang tidak ada. Oh, Mbak Yanti, nggih. Apunten. Miss Yanti. Bisa saya ambil, nggih? Ini dapat berhitung. Oh ya. Ini tidak lengkap, betul apa, Nggih? Nggih. Oke, 1, 2, 3. Lagi. Lagi nggih. 1, 2, 1, 2, 3. Sampun. Ini semuanya saya hidupkan. Kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya, silahkan, nggih, boleh menyapa dan lain sebagainya. Siap. Halo. Pak Siap lagi napak kayu jati, Pak. Pungai. Nyari sinyal lagi. Adik mana, Bu? Adik mana, Bu? Pas dapat snack. Rumah nggak dapat snack. Mbak Udi.
Halo, Bu Mai. Ini Dek Saka. Pingin ya, Bu Mai. Salah. Ini ada di mobil. Mana Mana sih? Jadi mereka Balik. Oh, sing opo Ibu Hani. Pak Siap. Pak Evan mana istrinya? Oh, ada Bu Hani. Mana tuh? Ya, Pak Darmin seneng. orang diterima. Pak Darmin. Bume mana Bume? kami mau Mulyani. bagi seragam buat kami. Bume. Lama. Sri, salah ya Subuh, Bu. subuh. Pun mana derek? Beda. Nah, Sarmo. Ya, dan Ya. Pak Siap. Pak Mumun. Pak Mumun. Mana Arik? Sama ya apa? Arik. Halo. Apa Bu Dewi? Siapa? Oh iya. Namanya jatah aku tak pek ya. Aku mikir tak sendirian. Kebonan ra diteri iki. Oh iya, tanyakan juga. Darwin. Ya ini sama banyak. Siawi. Oh, Bani jalan-jalan. Berani di rumah saja. dalam mobil. Cuman pulang dulu Bu. Halo. Bani mudik. Ora yo. Ini kan ya. Bani mana? Stadion Sultan Agung, Bu. ini orang ya. Rasanya. Sultan Agung. Ya, makasih Bu. Oh iya. Sininya kayaknya nggak tahu. Nggak fokus nggak Coba red lalu enggak sini. nggak mau nyepret kalau belum fokus. Aku pernah kayak gitu ekspresi itu. Kayaknya sini bermasalah. Mata ini sih. Bawa. Yo. Yang dari luar banyak. Sorry. Di luar mana? Dari luar sekolah maksudnya. Lumayan Pak Darmin, Pak Iswan, Pak Ridwan, yang main Mbak Uni, Bu Riri dari rumah, Pak Siap, naik. Nggak tahu kalau ini. Ada dua ini. Ini lobby itu kayaknya Pak Satpam dan kawan-kawan. Bawa Ada fotonya, ada gambarnya. ini nggak tahu.
Halo. Ustaz. Udah. Konangan. Kemudian anu WA-nya tak pakai baik besar. Oh, dilompat. Bin, pinjam HP-nya. Oh iya. Nama rekeningnya. Oh iya. Ibu Paras. Itu yang sini tuh. Baik, udah di screenshot. 1 jam lebih. Notif coba this Anu dah. has been upgrade to pro Oh, sing ini by kan. host di sini. Buka link ini. Masa posisi Berangkat ya. This has upgrade. oh, because nganu. Karena itu karena ini dalam dari 40 menit terus nganu nang pora tak upgrade lebih dari 40 menit selain itu loh saat ini lebih dari 40 menit jadi pas 4 menit berarti kan sudah kok iso ada kemarin juga itu keluar tapi kalau ini udah 40 menit tapi kita udah upgrade supaya unlimited kita enggak gitu. berarti emang dia ngasih 3 kali masuk ya. Jadi Kemarin muncul notif sing this meeting will be end 10 menit lagi. Interaksi ketika kita percobaan. Nek nunggu sing aku aja di sini kok belum. Mereka. nah ya ini tak saksi. Kasih nama. Ya. Kopong dia mau.
Kok bajian ra? Ya, kok kan yang sampai. Apa ya? Orang mau kalau kan. Enggak, rumahnya awet. Apa pokok tim wirawiri. Tarik kerja tidak perempuan malah yang keluarkan uang. Itu sahidnya. Sahid ada yang kemarin. Ada dari dia alumni. Zaman itu alumni 9. Aku bilang lulus tahun 9. Pak Arif Jamali sama saya kali sama. Assalamualaikum, Pak. Arif Jamali bilang sama dia. Sin Pak taruh dong. Wah sebenarnya. Daftar urung nak urung kita daftar ke. Yang mana ku apri? Mas daftar. Mbak Arif Jamali. Wes ras itu. Assalamualaikum. Ya kan di SMA Negeri 5 sekarang. Terus saya kan tidak aku. 2 tahun yang lalu. Yang wis ngono wis wong. Aku rasa ya. Kami ini saya. Saya bagian selalu nanti orang itu. Saya ya wis. Ini kok masih pakai ini orang? Video ini Pak, nanti lihat. Ya. Aman buat apa? Bisa makan buat apa? Tanda tangan di sana. Ya Pak, mang tanda tangan di sana. Muni apa ini? Gue tak cilek ke tak pateni kabeh kok kaya. Titik B ya. Hah? Titik ya. Left. Sampun kok. Nah.